Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Masih di channel yang sama, yaitu Pemuda Budidaya, channel YouTube kesayangan Anda, guna penggiat usaha yang bermodal kecil tapi hasilnya melumayankan, guys. Oke sahabat budidaya, hari ini kita mau memanen cangkokan bunga santos yang kira-kira sudah ada lebih daripada 8 bulan saya cangkok ini, sahabat budidaya. Dan yang memesan cangkokannya ini sudah memintanya, jadi saya sebisa mungkin dan sesegera mungkin untuk memanenkannya, sahabat budidaya. Cangkokan ini sederhana saja. Cangkokan ini saya cangkok dengan yang biasa ya, sahabat budidaya. Saya menggunakan media sabut kelapa yang saya basahi dahulu, terus saya cangkokkan. Nah, tandanya itu cangkokannya sudah jadi atau belum itu terlihat di luar cangkokannya itu sudah keluar akar. Jadi di situ bisa kita lihat cangkokannya itu sudah jadi atau belum. Hal ini juga sangat membantu sekali, sahabat budidaya, kalau umpamanya kita mau ngoker. Kalau umpamanya mau ngoker itu lebih bagusnya itu bibitnya itu kita cangkok dulu supaya tidak pakai lama, supaya bunganya itu bisa cepat keluar dan tidak menunggu harus tinggi dulu. Karena kelompoknya kita mencangkok dengan cara ditanam pucuknya, itu kita harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa menghasilkan bunga. Jadi menunggu besarnya dan tingginya itu sangat lama, sahabat budidaya. Jadi kalau umpamanya saya sekarang itu saya cangkok dulu, tidak usah lama-lama. Kalau cangkokannya sudah kelihatan akarnya itu sudah bisa dipindah di polybag sehingga bisa langsung ditanam, dan tidak lama itu mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu sudah berbunga, atau bisa ada juga yang sudah 1 bulan itu sudah berbunga. Hal ini juga memungkinkan supaya produktivitas madu kita yang ada di penangkaran itu bisa cepat bertambah hasilnya. Karena bunga santos kuning ini sangat primadona sekali di kalangan lebah-lebah trigona. Jadi kalau umpamanya tidak ada bunga yang kelopaknya besar, untuk kesehariannya itu lebah trigona itu mencari madu di kelopak bunga santos. Itu sangat ramai sekali, sahabat budidaya. Terkhusus untuk bunga santos yang warna kuning, itu peminat lebah trigonanya itu banyak sekali kalau untuk santos kuningnya. Nah, itu sahabat budidaya, saya lagi sementara memotong cangkokan-cangkokan daripada bunga saya ini, bunga santos saya. Kira-kira yang saya ambil ini sekitar ada 40 cangkokan, dan sisanya masih banyak, sahabat budidaya. Itu nanti saya rencananya mau saya polybag juga, dan saya tawarkan kepada pembudidaya pemula supaya mereka cepat bisa berproduksi dan bisa tetap semangat dalam berbudidaya lebah trigona. Jadi sahabat budidaya, kita sebagai pembudidaya lebah trigona khususnya itu harus bersama-sama saling mengangkat, saling menyemangati, saling mensupport satu sama lain supaya kita bisa pastikan teman-teman kita yang pemula dalam berbudidaya trigona itu bisa juga mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga bisa menambah perekonomian keluarga, terutama ekonomi untuk anak-anak sekolah, sahabat budidaya. Karena tidak lain dan tidak bukan, saya juga ini sukses berbudidaya trigona itu ya berkat support daripada teman-teman pembudidaya yang senior-senior saya, yang selalu mendukung apapun yang terjadi di dalam susah ataupun senang, itu mereka itu selalu mendukung. Jadi kita dalam berbudidaya itu tidak merasa ditinggalkan atau sendiri, dan mereka pun itu sangat murah sekali ilmunya. Jadi mereka itu apapun yang kita tanyakan itu ilmunya selalu mau mereka berbagi. Oke sahabat budidaya, ini dia cangkokan-cangkokan saya yang sudah saya potong. Beginilah modelnya. Ini juga bisa dipakai referensi. Ini murah meriah, tidak perlu plastik untuk membungkusnya, cukup kita pakai sabut kelapa saja. Cuman mungkin waktunya agak lama, sahabat budidaya. Tapi kalau umpamanya kita pakai kokopit yang dibungkus dengan plastik, itu biasanya lebih cepat, lebih kelihatan akarnya, dan lebih bagus sebenarnya, sahabat budidaya. Oke, kita lanjut lagi, sahabat budidaya. Ini dia, saya masih terus mencari cangkokan-cangkokan yang sudah jadi. Jadi cangkokannya itu tidak sambil semua ya, yang sudah jadi saja, yang sudah siap ditanam.
Bunga santos saya ini sudah agak lama ya, memang sahabat budidaya, ini sudah ada umur sekitar 4 tahunan. Jadi tingginya itu sudah hampir melewati tiang telepon ya. Ini juga bunga ini sangat kuat sekali ranting-rantingnya, jadi kita tidak khawatir kalau rantingnya patah atau pohonnya ambruk. Itu sahabat budidaya kita tidak khawatir karena itu rantingnya itu kuat sekali, keras sekali sahabat budidaya. Bunga ini juga bagus sekali untuk bunga hiasan. Selain untuk pakan lebat trigona, ini bunga ini bagus untuk hiasan di depan rumah. Karena saya menanam di depan rumah saya ini ada banyak sahabat budidaya. Jadi biasanya orang kalau lewat itu biasanya bertanya-tanya, ini bunga apa sih kalau setiap hari kok bunga terus tidak pernah habis ya. Ini dia bunga santos sahabat budidaya. Bunga santos itu dia berbunga sepanjang musim, entah itu musim hujan atau musim panas, itu mereka itu tetap berbunga. Nah itu juga lebih bagusnya supaya menjaga stabilitas penghasilan madu kita. Karena selain bunganya yang lebat, madunya juga itu cukup banyak. Kita bisa bandingkan saja kalau umpamanya kita punya bunga sekitar 10, saya punya bunga sekitar 10, itu bisa menghidupi sekitar 25-30 koloni trigona. Itu bisa kita panen itu setiap 3 atau 6 bulan sekali. Itu stabilnya untuk penghasilan madu trigona. Nah kita bisa bandingkan kalau umpamanya lebih banyak lagi seperti apa sahabat budidaya. Dan pastikan juga bunganya ya kita tetap urus ya, pupuk atau diberikan perlakuan khusus juga. Jangan ditinggal begitu saja karena bunga ini juga butuh perawatan yang baik. Memang kita itu berbudidaya trigona sahabat budidaya, kita tidak bisa memberikan makan lebat trigonanya ataupun minum. Akan tetapi dalam berbudidaya lebat trigona itu kita itu setidaknya menyediakan makan pakanan berupa vegetasi ya, seperti ini salah satunya yaitu bunga santos. Umpamanya kita rajin-rajin menanam yang lain ya, kita bisa menanam bunga AMP, bunga kaliandra dan lain-lain sebagainya, supaya pendapatan hektar yang dicari oleh lebat trigona itu semakin banyak, sehingga produktivitas madu yang kita produksi setiap bulannya atau setiap 3 bulannya itu bisa maksimal. Kalau hasil madunya itu maksimal, insya Allah itu penghasilan kita juga bisa bertambah sahabat budidaya. Yang penting kesabaran dan ketelitian dalam berproses merawat lebat trigonanya itu baik, tetap sabar dan tidak terlalu tergesa-gesa, karena saya percaya bahwa sesuatu yang kita rawat dengan baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Karena lebat trigona itu tidak seperti pembudidaya yang lain yang harus diberi makan. Lebat trigona ini cukup diberikan perawatan yang baik, kebersihannya dijaga, koloninya dikontrol. Proses itu sudah maksimal kita lakukan, insya Allah itu hasil akan mengikuti di belakang dengan maksimal juga. Jadi sahabat-sahabat budidaya yang baru mencoba, masih punya koloni 1, 2, sampai 10 atau 12, 15, itu jangan khawatir, jangan kecewa kalau koloninya belum menghasilkan madu. Karena setiap koloni itu kelakuannya itu berbeda-beda ya. Ada kalanya yang cepat sekali ada madunya, ada kalanya yang kita tunggu sampai 1 tahun, 1,5 tahun itu baru ada madunya. Nah kesemuanya itu adalah proses yang harus kita lewati. Oleh karena itu kesabaran dan keulatan harus kita tanamkan kepada diri kita, sehingga kedepannya nanti hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai. Karena usaha kalau umpamanya kita tidak senangi dulu itu susah sahabat budidaya. Jadi setidaknya sebelum kita berbudidaya, kita usahakan, kita tanamkan kepada hati kita bahwa kita itu betul-betul senang dalam berbudidaya lebat trigona. Karena sebenarnya dalam budidaya lebat trigona itu tidak hanya satu produk yang bisa kita hasilkan, akan tetapi bermacam-macam produk yang bisa kita hasilkan dalam turunan itu lebat trigona itu. Yang penting kita itu bisa kreatif, inovatif, tekun, sabar, dan ulet sahabat budidaya. Oleh karena itu dalam berbudidaya trigona kita juga harus sering-sering bertanya-tanya kepada master-master yang sudah mendapatkan kesuksesan dalam berbudidaya itu, tips-tips dan triknya bagaimana supaya dalam berbudidaya lebat trigona itu kita bisa menghasilkan madu maksimal dan penghasilan tetap setiap bulannya. Karena kesemuanya itu kalau kita tidak bertanya, kita terus terang akan tersesat di jalan
dan tak tahu arah kemana arah tujuan. Karena itu sahabat budidaya, semboyan daripada saya selaku penggiat lebat trigona ini, selalu saya tanamkan pada diri saya bahwa lebih banyak teman, lebih banyak rezeki sahabat budidaya. Dan juga satu, apabila kita berbudidaya lebat trigona dan menjual madunya, usahakan kita harus tetap menjaga kualitas madu kita, kebersihan dalam pengelolaannya, sehingga kita tidak mengecewakan para konsumen-konsumen kita yang mengkonsumsi madu lebat trigona kita. Oke, ini dia sahabat budidaya, akhirnya panen kita selesai. 9 bibit cangkokan bunga santos kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.